Shalom, salam damai sejahtera buat kita semua yang hadir pada hari ini, hari Rabu tanggal 19 Januari tahun 2022. Di mana seperti biasanya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita merayakan hari Santo dan Santa. Nah, pada hari ini tanggal 19 berketepatan ada sekaligus 5 Santa dan Santo yang kita rayakan. Di antaranya adalah Santo Abakus, Santo Audifac, Santo Kanuke, Santo Marius, dan yang terakhir Santa Marta dari Persia. Nah, untuk topik bahan hari ini kita akan membahas tentang Santo Canute. Oke Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya bacakan ya. Beginilah ceritanya. Santo Kanuke adalah seorang raja Denmark yang kuat dan bijak. Ia hidup pada abad ke-11. Kanuke seorang atlet yang hebat, seorang penunggang kuda yang cakep, dan seorang jenderal yang mengagumkan. Di awal masa pemerintahannya, ia memimpin sebuah peperangan melawan bangsa barbar yang mengancam hendak mengambil alih kekuasaan. Raja Kanuke dan bala tentaranya berhasil mengalahkan mereka. Raja begitu mencintai iman Kristiani hingga ia memperkenalkan kepada orang-orang yang belum pernah mendengar mengenai kekristenan. Santa Kanuke berlutut dalam gereja di kaki altar dan mempersembahkan mahkotanya kepada Raja segala raja, Yesus. Raja Kanuke seorang amat yang murah hati dan lemah lembut kepada rakyatnya. Ia berupaya membantu mereka mengatasi masalah-masalah mereka. Di atas segalanya, ia ingin membantu mereka menjadi pengikut Yesus yang sejati. Akan tetapi, pecah suatu pemberontakan dalam kerajaannya, diakibatkan oleh hukum-hukum yang ia tetapkan mengenai dukungan gereja. Suatu hari, kelompok orang yang marah mendatangi gereja di mana Kanuke sedang berdoa. Raja tahu mereka telah datang untuk mencelakainya. Ketika para musuh masih di luar, Raja Kanuke menyambut sakramen rekonsiliasi dan komuni kudus. Ia berbelas kasihan kepada mereka yang begitu murka hingga hendak membunuhnya. Dengan segenap hati, ia mengampuni para musuhnya. Sementara ia masih berdoa, sebilah tombak dilempar melalui jendela dan raja pun tewas. Di sini ada kutipan dan saya akan membacakannya. Kutipan ini begini bunyinya. Santo Kanuke berupaya menjadi seorang raja yang baik sebagai ungkapan syukur kepada Yesus atas segala rahmat dan berkat yang telah ia terima. Kita juga sepatutnya mengucap syukur kepada Tuhan setiap hari dan mempersembahkan kepadanya sebuah mahkota yang terdiri dari rangkaian perbuatan baik kita. Begitulah cerita singkat tentang perjalanan Raja Santo Kanuke. Semoga kita bisa meniru, meneladani, bahkan juga berbuat apa yang telah Santo Kanuke berbuat pada waktu itu, di mana dia selalu berbuat baik dan berhati lemah lembut, berhati murah hati dan bersikap lemah lembut kepada rakyatnya. Semoga perjalanan singkat Santo Kanuke ini bisa menjadi berkat buat kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dirahmati Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mohon pamit lagi. Besok kita jumpa lagi ya. Terima kasih. Hari ini hari Rabu tanggal 19 Januari tahun 2022. Bacaan pertama
diambil dari Samuel 17 ayat 32 sampai 33, Samuel 37 ayat 40 sampai 51. Pada suatu hari, Daud menghadap Saul dan berkata kepadanya, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena Goliat. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu. Mustahil engkau dapat melawan Goliat. Sebab engkau masih muda, sedang Goliat sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Tuhan telah melepaskan daku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia pun akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Maka Daud mengambil tongkatnya lalu pergi. Ia memilih dari dasar sungai 5 batu yang licin dan menaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni wadah batu, sedang umban tali dipegangnya. Demikianlah Daud mendekati Goliat, orang Filistin itu. Goliat sendiri makin dekat menghampiri Daud, dan di depannya berjalan orang yang membawa perisainya. Ketika Goliat melayangkan pandangannya dan melihat Daud, dihinanya Daud karena ia masih muda, kemerah-merahan, dan elok parasnya. Goliat, orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para dewa, orang Filistin itu mengutuki Daud. Lalu dia menantang Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada Goliat, orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak serta lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Aku akan mengalahkan engkau dan memenggal putus kepalamu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang atau lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju menyongsong Daud, segera larilah Daud ke barisan musuh menghadapi Goliat. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantung batu, diambilnyalah sebuah batu, lalu diumbankannya. Maka kenalah dahi Goliat, dan terjerumuslah ia dengan muka ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan Goliat dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedang Goliat, dihunusnya dari sarungnya, lalu ia menghabisi Goliat. Dipancungnyalah kepala Goliat dengan pedangnya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah
Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Markus 3 ayat 1-6. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel kepada kedegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekeliling, lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya, dan sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Harian Katolik hari Rabu tanggal 19 Januari tahun 2022. Orang yang keras hati biasa berpegang teguh pada pendiriannya sekalipun salah. Ia sulit menerima pendapat orang lain. Ia selalu mencari sisi negatif dari diri orang lain. Karena itu, ia cenderung mempersalahkan orang lain. Dalam kisah Injil hari ini, kita bisa melihat sikap keras hati itu dalam diri orang-orang Farisi. Mereka mencari-cari alasan dan kesempatan untuk mempersalahkan Yesus. Berhadapan dengan kedegilan hati mereka itu, Yesus dengan tegas dan tanpa takut menegur sikap mereka itu. Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Kata Yesus itu merupakan pukulan telak atas sikap mereka itu. Yesus menunjukkan bahwa berbuat benar dan baik untuk keselamatan manusia berada di atas segala aturan dan hukum. Orang yang keras hati selalu mencari kesalahan orang lain. Sebaliknya, orang yang berbelas kasih selalu mencari cara untuk memperbaiki kesalahan orang lain. Prinsip kita ialah selalu berbuat baik dan benar demi kebaikan sesama. Lebih baik melakukan sesuatu yang menyelamatkan dan menguntungkan daripada menghancurkan dan merugikan orang lain. Bagaimana dengan kita? Semoga demikian. Amin.